Dalam kehidupan kita yang semakin kompleks, banyak sekali tekanan sosial dan pribadi yang memengaruhi cara kita memandang dan memperlakukan orang lain. Seringkali, kita dengan mudah terjebak dalam penilaian yang merendahkan, merasa lebih baik dari orang lain hanya berdasarkan status, harta, atau penampilan. Tapi, apakah itu benar? Apa yang sebenarnya diajarkan oleh para sufi tentang bagaimana kita harus memandang dan berinteraksi dengan sesama manusia? Dalam video ini, kita akan membahas 9 pedoman dari ajaran sufi yang mendalam, yang mengajarkan kita untuk menghindari sikap merendahkan orang lain, dan bagaimana hal ini akan membawa kita menuju hidup yang lebih penuh makna, dengan akhlak yang mulia. Saya mengajak Anda untuk merenung dan menyimak dengan hati yang terbuka, karena pelajaran yang akan kita bahas bukan hanya untuk pemahaman intelektual, tapi juga untuk perbaikan jiwa dan tindakan kita. 1. Mengenali kehormatan setiap jiwa. Pedoman pertama dari ajaran sufi adalah mengenali kehormatan setiap jiwa. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan kehormatan. Ajaran tasawuf mengajarkan kita untuk tidak merendahkan sesama karena perbedaan fisik, sosial, atau ekonomi. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran dan kehormatan yang harus dihargai. Dalam dunia ini, kita seringkali terjebak pada penilaian sepihak tentang seseorang berdasarkan penampilan atau status. Namun, dalam pandangan sufi, kita diajarkan untuk melihat lebih dalam pada hakikat setiap jiwa, karena hanya Allah yang tahu siapa yang paling mulia di sisinya. 2. Latih tawadhu'. Pedoman kedua adalah melatih tawadhu', yaitu kerendahan hati. Sufi mengajarkan kita untuk tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, apapun status, harta, atau ilmu yang kita miliki. Dalam ajaran sufi, tawadhu' adalah kualitas yang sangat dihargai, karena menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Orang yang tawadhu' tidak akan merendahkan orang lain, karena dia mengakui bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kita merasa lebih baik dari orang lain, itu adalah tanda dari kesombongan, yang justru harus kita hindari. 3. Ingat bahwa harta dan pangkat adalah amanah. Pedoman ketiga adalah mengingat bahwa harta dan pangkat adalah amanah. Semua yang kita miliki, baik itu kekayaan, jabatan, atau prestasi, adalah titipan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Dalam ajaran sufi, kita diajarkan untuk tidak merasa bangga dengan apa yang kita miliki, karena sesungguhnya itu adalah milik Allah. Kita hanya diberi amanah untuk mengelola dan menggunakannya dengan bijaksana. Seringkali, orang yang memiliki banyak harta atau kedudukan tinggi merasa berhak merendahkan orang yang lebih miskin atau tidak seberuntung mereka. Namun, ajaran sufi menekankan agar kita menyadari bahwa semua ini adalah ujian dari Allah, dan kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain. 4. Berprasangka baik. Pedoman keempat adalah berprasangka baik atau husnuzan. Dalam ajaran sufi, berprasangka baik adalah kunci utama dalam menjaga hati dan hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mendengar sesuatu yang negatif tentang seseorang, seringkali kita terjebak dalam penilaian yang cepat. Namun, sufi mengajarkan agar kita selalu berpikir positif dan melihat orang lain dengan pandangan yang baik. Kita tidak tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka perjuangkan, atau bagaimana keadaan mereka. Berprasangka baik adalah cara kita untuk menjaga hati dari rasa iri, dengki, dan merendahkan orang lain. 5. Fokus pada kelemahan diri. Pedoman kelima adalah fokus pada kelemahan diri. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kita harus lebih fokus pada kekurangan diri kita daripada menghakimi atau merendahkan orang lain. Ketika kita merasa tergerak untuk merendahkan orang lain, itu seringkali disebabkan oleh kekurangan dalam diri kita yang tidak kita sadari. Dengan introspeksi dan perbaikan diri,
kita akan lebih mampu memahami kelemahan orang lain dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan empati. 6. Cinta kasih terhadap sesama makhluk. Pedoman ke-6 adalah menanamkan cinta kasih terhadap sesama makhluk Allah. Dalam ajaran tasawuf, kita diajarkan untuk mencintai semua makhluk Allah tanpa membedakan latar belakang, status, atau perbedaan lainnya. Ini adalah ajaran yang sangat mulia karena cinta kasih adalah dasar dari hubungan yang baik antara sesama manusia. Dengan mencintai sesama, kita tidak akan merasa berhak merendahkan atau menghakimi orang lain, karena kita memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihargai dan dicintai. 7. Ingat kehidupan akhirat. Pedoman ke-7 adalah mengingat kehidupan akhirat. Dunia ini hanya sementara, dan segala yang kita miliki di dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Dalam ajaran Sufi, kita diajarkan untuk selalu mengingat bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Semua amal kita di dunia ini akan diperhitungkan di akhirat kelak. Merendahkan orang lain hanya akan menambah beban dosa kita. Sebaliknya, berbuat baik kepada orang lain akan mendekatkan kita pada ridha Allah. 8. Menghindari kebanggaan diri. Pedoman ke-8 adalah menghindari ujub atau kebanggaan diri. Ujub adalah perasaan bangga yang berlebihan terhadap diri sendiri, terutama ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Ini adalah salah satu sifat yang sangat berbahaya dalam ajaran Sufi. Ketika kita merasa sombong dengan pencapaian kita sebenarnya sedang merendahkan orang lain tanpa sadar. Sufi mengajarkan agar kita selalu bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. 9. Menanamkan sikap empati. Pedoman terakhir adalah menanamkan sikap empati. Sufi menekankan pentingnya merasakan penderitaan orang lain dan memahami kondisi mereka. Dengan empati, kita dapat lebih mudah menghindari sikap merendahkan, karena kita akan lebih bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati adalah kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan sesama. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, kita semua pernah mengalami kesulitan, kegagalan, dan bahkan merasa terhukum oleh pandangan orang lain. Tetapi kita juga tahu bahwa setiap manusia, dengan segala kelemahan dan kelebihannya, memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah. Dalam ajaran Sufi, kita diajarkan untuk selalu mengingatkan diri kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa kasih sayang dan ampunannya. Namun, mengingatkan diri kita untuk tidak merendahkan orang lain bukan hanya soal menjaga hubungan dengan sesama, tetapi juga tentang menjaga kehormatan diri kita sendiri. Ketika kita melihat orang lain, cobalah untuk melihat mereka dengan pandangan yang penuh kasih dan empati, karena hanya dengan begitu kita bisa mendekatkan diri pada sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, memperbaiki hati, dan menjaga akhlak kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon untuk berbagi dan meninggalkan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa terus berkembang bersama dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.